mahasiswa dari Universitas Terbuka atas nama Yuli Rubai'a, NIM 8584011624, Prodi S1 PGSD, Pokjar, Samarinda akan mempersembahkan simulasi pembelajaran terpadu. Silahkan saksikan. Jadi, untuk pelajaran hari ini kita akan membahas alat transportasi. Tujuan pembelajaran hari ini supaya kalian menjadi siswa yang dapat mengelompokkan jenis alat transportasi melalui pengamatan gambar dengan teliti. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan isi teks surat pribadi tentang perkembangan teknologi transportasi melalui permainan True and Flash dengan jujur dan efektif. Ketiga, siswa dapat menyusun surat tanggapan pribadi tentang perkembangan teknologi transportasi melalui penugasan dengan bahasa yang santun. Keempat, siswa dapat memilih bahan lunak dan alat yang digunakan untuk membuat karya seni dekoratif melalui pengamatan gambar dengan percaya diri. Yang kelima, siswa dapat membuat karya seni dekoratif dari bahan lunak yang telah dipilih melalui penugasan dengan tanggung jawab. Lalu yang keenam, siswa dapat menyelesaikan atau menghitung operasi penjumlahan pecahan biasa yang berpenyebut sama melalui penguasaan dengan teliti. Dan yang terakhir adalah siswa dapat menyelesaikan kalimat pernyataan sehari-hari dalam penjumlahan pecahan biasa yang berpenyebut sama melalui demonstrasi benda konkret dengan tanggung jawab. Materi pembelajaran kita surat tanggap pribadi. 2. Karya seni dekoratif dari bahan lunak. Di sini ibu akan menyuruh kalian untuk membaca dalam hati teks surat Hanum. Silahkan dibaca. Jadi, di surat pribadi adalah jenis surat yang berisi keperluan pribadi yang biasanya ditulis secara pribadi, ditunjukkan kepada orang lain dengan menggunakan suatu bahasa yang tidak baku. Lalu, secara garis besar, sebenarnya surat pribadi bisa ditulis menurut selera masing-masing penulis. Yang meskipun begitu, dalam etika dan penggunaan bahasa yang sopan tentu saja harus tetap diperhatikan sesuai latar belakang dan kepada siapa surat itu akan ditunjukkan. Jadi, ciri-ciri surat pribadi tidak memiliki kop surat, lalu tidak memiliki nomor surat. Yang ketiga, salam pembuka ataupun penutup sangat berguna dan lebih bersifat santai dan formal. 4. Dalam penggunaan bahasa bebas, tidak baku dalam artian sesuai dengan keinginan si penulis. 5. Format surat bebas. Apa sih yang ada di bagian-bagian surat pribadi? Yuk kita cek. Yang pertama, alamat dan tempat tanggal pembuatan surat. Yang kedua, salam pembuka, paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Di sini materi selanjutnya yaitu Lani sedang membaca surat. Nah, dalam isi surat tersebut dia akan berjalan atau melakukan perjalanan ke tempat neneknya
dengan menggunakan alat transportasi darat selama 20 jam. Jadi Lani akan menggunakan transportasi udara yang disebut pesawat. Apa sih alat transportasi itu selain di udara? Jadi alat transportasi itu bukan hanya dari udara, melainkan di darat pun juga ada. Coba yuk kita lihat yang dari transportasi darat. Oke, selanjutnya Ibu akan memperkenalkan alat transportasi darat yang kini ada sering kita pakai. Oke, yang pertama nih, sepeda. Yang kedua, motor. Yang ketiga, itu ada beca. Yang keempat, pasti kalian tahu dong, itu adalah delman. Lalu ada yang punya kendaraan pribadi sendiri mungkin, yaitu mobil. Nah, yang pernah perjalanan jauh tapi menggunakan kendaraan umum, kita bisa menggunakan bus, lalu kereta api, oke ya, dan truk, oke. Selanjutnya, Ibu akan memperkenalkan alat transportasi laut. Nah, siapa yang pernah naik kapal? Siapa yang pernah naik kapal pesiar? Mari kita lihat apa sih yang ada di transportasi laut. Baiklah, dari hal yang sederhana yang sering dipakai para nelayan, itu ada namanya sampan. Oke, sampan. Yang kedua itu ada motor pelotok. Nah, yang ketiga ini ada getek ya. Bahasa-bahasa lainnya itu apa ya? Pokoknya getek. Lalu di sini ada namanya kapal layar. Jadi dia menggunakan kain yang khusus untuk menarik angin ya, menerpa angin gitu. Terus yang kelima nih, pasti kalian suka banget, itu namanya kapal pesiar. Siapa sih yang nggak mau ikut kapal pesiar? Oke, selanjutnya Ibu akan mengenalkan transportasi dari udara. Selain ada balon udara, lalu helikopter, ternyata juga ada pesawat. Oke. Nah, adik-adik, untuk membuat karya miniatur kapal, kita bisa menggunakan bahan yang lunak seperti plastisin. Lalu kita bisa menggunakan sabun batang yang diukir. Lalu kita bisa menggunakan nih gambar berbagai alat dan bahan membuat karya seni. Jadi kita bisa membuat miniatur tadi, mau miniatur kapal, mau miniatur sepeda, mobil, itu kita bisa menggunakan ini nih. Oke, selanjutnya kita akan mengisi kartu pernyataan. Apa sih yang ada di kartu pernyataan? Nah, setelah adik mendengar surat dari Hanum, kita akan main bersama kartu pernyataan. Jadi kalian selain bisa menyimak yang ada di surat Hanum, dengarkan Ibu baik-baik. Jadi Lani menulis surat untuk Hanum itu benar atau salah. Jika salah, kita bisa checklist ya, bisa tanda silang ya. Jadi di kartu pertanyaan Lani menulis surat untuk Hanum itu benar atau salah. Jika salah, kita bisa gunakan tanda X, dan jika benar, kita gunakan tanda checklist. Dengarkan ya dan simak baik-baik. Lani bertempat tinggal di Jakarta, benar atau salah? Oke, yang jawabannya benar, itu betul sekali. Lalu yang kedua, dengarkan baik-baik. Hanum bertempat tinggal di Jakarta, benar atau salah? Benar sekali, Hanum ternyata tidak tinggal di Jakarta. Yang keempat, yang ketiga,
Bus adalah contoh transportasi darat. Benar atau salah? Jika salah, bisa gunakan tanda silang. Dan jawaban terbanyak adalah bus merupakan transportasi darat. Dan motor kelotok terbuat dari kayu. Jika itu benar, silahkan tanda checklist. Betul sekali, ternyata motor kelotok menggunakan bahan dari kayu. Longboat lebih besar dari speedboat. Benar nggak ya? Ternyata longboat memang lebih besar daripada speedboat. Nah, cukup game kita untuk hari ini. Kita akan lanjut ke Gue akan menjelaskan jenis bahan dasar produk kerajinan. Oke? Produk kerajinan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu produk kerajinan dari bahan lunak dan produk kerajinan dari bahan kelas. Lalu, produk kerajinan dari bahan lunak adalah produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak. Jenis bahan lunak dalam pembuatan produk kerajinan bahan lunak alami. 1. Bahan lunak alami. Bahan lunak alami adalah bahan lunak yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contoh bahan lunak alami adalah tanah liat, serat alam, dan kulit. Yang kedua, bahan lunak buatan. Ayo, siapa yang tahu dengan bahan lunak buatan? Mari kita ulas sekarang. Ibu akan menjelaskan. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk produk kerajinan yang diolah menjadi lunak. Beragam produk kerajinan dari bahan lunak dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Contoh bahan lunak buatan adalah bubur kertas, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan spons. Oke? Yang C. Nih, Ibu akan memberikan contoh yang menggunakan bahan lunak. Nih, ini fiberglass. Ada stick, ada sedotan, ada tanah liat, kresek kayu, plastisin, fiberglass, kertas, dan nih bisa dilihat guys. Oke. Jadi untuk penjumlahan pecahan biasa yang penyebutnya sama dapat dilakukan dengan menjumlahkan perbilang-bilangan. Sementara penyebut tetap misalnya A per C ditambah B per C sama dengan AB tambah B per C. Oke, Ibu akan buatkan contoh soal. Selesaikan operasi penjumlahan pecahan biasa yang penyebutnya sama berikut ini. Ibu akan membuat contoh soal yang bisa kalian kerjakan. Jadi 1/4 ditambah 2/4. Nih, 1 tambah 2 langsung aja. Karena penyebutnya sama, jadi kita garis menjadi 1. Di sini 4 saja. Nah, jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3/4. Jadi yang cukup dijumlahkan itu hanya bilangan yang di atas. Paham? Oke, selanjutnya Ibu akan membuat pecahan kembali ya. 7 ditambah 8 ditambah 6 silahkan kalian kerjakan. 7/8 ditambah 6/8, berapakah hasilnya? Oke, yang sudah dapat jawabannya, kita akan membahas. Jadi
7 per 8 ditambah 6 per 8 sama dengan 7 per 6 sama dengan 7 tambah 6 per 8 sama dengan 13 per 8. Jadi 13 per 8 dapatnya 1, 5 per 8. Dari mana sih 1 ini? Oke, jadi 13 itu dibagi 8 dapatnya 1, dan itu sisanya adalah 5. Jadi 5 per 8, karena penyebutnya 8, di sini ditaruhlah jadi 5 per 8. Paham kalian? Sekian pelajaran hari ini. Buat adik-adik, ingat tetap belajar di rumah, selalu buka buku dan pahami materinya agar semua pelajaran bisa dipahami kelak ketika mengerjakan soal tidak ada hambatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.